Ini di paste di kolom chat udah ada. Kemudian kodenya itu adalah YB62PUK. Oke. YB62 PUK gitu ya. Jadi di sini semua informasinya akan ada di sini. Kemudian pengumuman apapun itu saya semua buatnya di stream, dan kalau misalnya untuk materinya nggak ada, yang ada itu ada panduan KKP, kemudian ada berkas kelengkapan KKP. Sini Alisa, sini. Ada berkas kelengkapan KKP. Jadi ini ada, kalau kita lihat di sini berkas kelengkapannya itu, kalau nanti waktu mau seminar ada laporan, surat tanda selesai KKP, ada logbook, dan juga nilai dari pembimbing lapangan. Ini nanti akan di upload ke Google Classroom. Oke, jadi sebelum kita masuk ke situ, ini ada panduan KKP FMIPA. Ini yang paling baru, yang ini jadi sudah update 2019, dan ini juga ada di website FMIPA. Jadi Anda juga bisa download sendiri di website FMIPA. Oke, jadi kalau kita lihat. Recording in progress. Jadi kalau kita lihat di sini, ini standar ya, ada pendahuluan, pelaksanaan, dan lain-lain. Jadi kalau kita masuk dulu, kalau tujuan KKP itu, dia seperti magang ya, jadi harapannya adalah setiap mahasiswa itu punya gambaran bahwa nanti ketika berada di dunia kerja itu seperti apa. Dan dulu itu belum ada KKP, jadi setelah pembaruan kurikulum di 2016 itu KKP sudah diwajibkan. Jadi setiap mahasiswa minimal KKP-nya itu 1 bulan untuk memenuhi syarat untuk S1 di informatika. Jadi ini ada standarnya, biasanya nanti tempat kita KKP itu akan memberikan kegiatan, kemudian kita juga akan melakukan kegiatan tersebut yang mana nanti akan dilaporkan dalam bentuk laporan, dan nanti laporan ini akan diseminarkan dalam bentuk presentasi. Jadi tempat atau pelaksanaan KKP itu dia bisa saja instansi apa saja atau lembaga, perusahaan juga boleh yang menjadi tempat atau sasaran untuk KKP. Dia bisa pemerintah swasta, lembaga pemerintah atau swasta yang ada di Provinsi Aceh, di luar Aceh juga bisa, dan kalau ada di luar negeri itu juga boleh. Kemudian mahasiswa diberi kebebasan mencari institusi tempat pelaksanaan KKP dengan persetujuan koordinator KKP Prodi atau jurusan masing-masing. Kalau saya tidak ada masalah, asalkan tempatnya itu sesuai dengan tujuan. Jadi misalnya seperti ini ya, dulu ada, kalau nggak salah saya, anak wali saya sendiri, dia main daftar-daftar saja tempat KKP-nya, dan ternyata KKP-nya itu adalah di bidang perminyakan. Sedangkan kita IT, sedangkan kita informatika ya. Jadi itu tidak bisa dinilai karena dia tidak sesuai dengan atau tidak selaras dengan tujuan kita di informatika. Jadi pastikan ketika Anda mencari tempat KKP, itu tugasnya nanti masih di dalam ruang lingkup informatika. Jadi dia malah di pabrik, jadi dia seperti anak teknik jadinya, bukan melakukan hal-hal di informatika. Tapi dia tetap ambil karena dia mau, jadi itu tidak masalah ya, tapi tidak akan dinilai karena tidak sesuai dengan tujuan kita di informatika. Kemudian kalau memang perlu, ketua prodi atau ketua jurusan bisa mengirimkan surat pemberitahuan. Jadi misalnya lembaga yang Anda pilih itu nanti memerlukan surat dari jurusan, itu bisa diurus lewat administrasi kita, lewat kalian. Jadi waktu pelaksanaan KKP itu sebaiknya dipilih pada waktu liburan semester, sebaiknya ya. Mahasiswa juga dapat melaksanakan KKP di minggu-minggu awal semester berjalan sejauh memenuhi ketentuan kehadiran mata kuliah lain. Tapi ini saran, sebaiknya memang waktu libur. Jadi seperti ini, misalnya kita dari bulan
Kita kalau nggak salah kemarin itu selesai bulan Juni, jadi selesai semester lalu bulan Mei, jadi ada pertengahan Mei, Juni, Juli, sampai sebelum tanggal 15 Agustus itu untuk melaksanakan KKP. Kalau misalnya di semester ganjil, biasanya itu selesainya Desember, jadi ada waktu sekitar 2 bulan, Januari sampai Februari itu untuk melaksanakan KKP. Jadi waktunya di libur itu lumayan panjang ya, jadi Anda bisa tetap libur dan juga Anda bisa melakukan KKP. Kemudian efektifnya itu adalah 192 jam, jadi 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, dari jam standarnya jam 9 sampai jam 5 jam kerjanya untuk memenuhi 192 jam ini, jadi dia 1 bulan. Kemudian masa berlaku KKP adalah 8 bulan, jadi terhitung sejak pengisian KRS sampai dengan penyerahan laporan akhir. Ini sudah untuk semester yang akan datang ini, saya akan menerapkan waktu 8 bulan ini. Jadi dari pertama, misalnya Anda daftar KKP di KRS itu, di semester ganjil yang akan datang, yaitu di bulan Agustus, berarti judul Anda itu berlaku selama 8 bulan. Jadi misalnya berarti dari Agustus itu 8 bulan ke depan itu masih bisa seminar. Jadi Anda juga bisa seminar di waktu libur seperti sekarang, tapi nanti nilainya bukan saya yang masukkan, nanti nilainya akan dimasukkan oleh operator. Kemudian kalau di dalam waktu 8 bulan itu baru daftar saja, tidak melengkapi semua syarat-syarat untuk naik seminar, maka KKP yang telah dijalankan dapat dinyatakan batal oleh prodi setelah mendengar saran dari pembimbing. Jadi saran saya jangan terlalu lama, ini banyak mahasiswa lain juga dulu, KKP-nya 2018, tapi seminarnya itu baru sekarang. Gitu ya. Jadi padahal waktu 2018 itu mungkin koordinator KKP-nya itu beda, bukan saya. Jadi saran saya, kalau misalnya sudah selesai, ini bukan TA, kalau TA memang lama, kalau ini bukan TA, saya di laporan, selama laporannya pas, ada metodologi, ada pendahuluan, ada metodologi, kemudian ada hasil, itu udah selesai. Yang penting seperti itu ya. Jadi tidak semakin lama Anda melakukan seminar, itu semakin susah nantinya. Pasti saya juga akan bertanya-tanya, misalnya KKP-nya 2022, tapi baru seminar 2 tahun kemudian, itu biasanya akan banyak tanda tanya, gitu ya. Kemudian mahasiswa dapat melaksanakan KKP pada semester yang sedang berlangsung, ini juga boleh, asal tidak mengganggu kegiatan perkuliahan lainnya. Seperti yang Anda ketahui, dan mata kuliah lain yang diambil bersamaan dengan KKP tidak lebih dari 6 SKS. Jadi misalnya di semester kita nggak ada ya, semester antara, misalnya di semester depan Anda cuma punya 2 mata kuliah dengan 3 SKS dan juga bisa melakukan KKP, itu boleh. Namun, seperti yang Anda tahu, dosen-dosen di informatika ini kadang-kadang ada yang tidak mau memahami ya, bahwa Anda misalnya sedang melakukan KKP di luar. Jadi saran saya juga masih sama seperti tadi, lakukan di waktu libur. Insya Allah waktunya cukup. Persyaratannya itu langsung ke administrasinya saja. Jadi ada mengajukan formulir permohonan melaksanakan KKP, jadi ada formulir KKP 01, kemudian di instansi atau lembaga sasaran kepada koordinator KKP. Kemudian mahasiswa tidak dibenarkan mengajukan permohonan kepada 2 instansi sasaran pada saat yang bersamaan. Jadi contohnya, misalnya kalian ini lempar 2 ya, di dalam waktu yang bersamaan, karena belum tahu nih yang mana akan diterima. Misalnya satu ke Kominfo dan misalnya satu lagi ke PLN, misalnya ya. Nah, ini tidak disarankan di satu waktu yang bersamaan, jadi coba tunggu dulu dari salah satu instansi, baru nanti dicoba lagi ke instansi yang berlainan. Biasanya kalau misalnya mau KKP itu, instansinya itu sudah terima secara lisan, administrasinya itu menyusul. Biasanya seperti itu ya, rata-rata kasus yang sudah pernah di-handle, yang sudah pernah saya lihat itu semua sudah ada jawaban iya dari instansinya, baru administrasinya itu menyusul. Itu lebih baik. Jadi kita sudah lebih yakin bahwa oke, berarti kita diterima, cuman masalah administrasinya aja yang akan menunggu, begitu ya.
Kemudian nanti berkasnya semua setelah lengkap bisa dikirimkan ke saya, dan nanti akan saya berikan tanda tangan bahwa saya sudah setujui permohonan KKP Anda. Dan nanti pembantu dekan bidang kerjasama, jadi ini bukan pembantu sekarang ya, wakil ya. Jadi wakil dekan, saya kita nggak ada lagi Wadek 4, tapi nggak tahu mungkin masih ada. Kalau nggak Wadek 4, Wadek 3 yang akan membantu mengirimkan suratnya. Jadi nanti semua bisa, kalau kurang yakin, ini semua akan dibantu di jurusan. Jadi sama Kak Lia, dan kita juga udah ada satu lagi, udah ada Una yang akan bantu di bagian administrasi. Okay. Jadi sebelumnya, sebentar ya, jadi ini contoh berkas KKP yang sudah lengkap. Saran saya seperti ini mohon maaf kalau Nurul Izzati ada di sini. Jadi ini ada biodata pertama dan ada fotonya di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya hard copy, formulirnya udah ada ya. Kalau hard copy bisa kita letakkan foto di atas. Jadi ini juga sudah ada standar. Kemudian oke, di sini ada suratnya, jadi permohonan kuliah kerja praktek, dan ini juga udah ada, biasanya ini sudah dilengkapi, ini kita tinggal masukkan yang di bawah ini, nama, NPM, dan lain-lain, mengajukan permohonan agar dapat diizinkan melakukan kuliah kerja praktek di mana. Jadi ini alamatnya, ini nama instansinya, kemudian ini alamatnya. Dan dilampirkan ada transkrip akademik, rangkap 2, dan lain-lain. Ini biasanya sudah tertulis, yang Anda harus isi itu bagian atas dan bagian instansi dan alamat. Nah, kemudian Anda tanda tangan dulu. Jadi, kalau bagi yang belum tahu, kalau misalnya Anda sebagai anak wali minta tanda tangan kepada dosen wali, adabnya itu adalah Anda dulu yang tanda tangan, baru berikan kepada dosen wali Anda. Jangan Anda tanda tangan kosong dengan berharap bahwa dosen wali dulu yang akan tanda tangan, baru Anda tanda tangan. Itu tidak bisa, itu dianggap tidak sopan. Begitu ya. Jadi ingat adabnya itu Anda dulu, karena Anda yang minta tanda tangan sama orang. Begitu ya. Kemudian nanti di sini ini yang akan saya tanda tangan. Ada pernah kasus juga mahasiswa tidak mengisi tema atau judul KKP karena belum ada judul dari pihak instansinya. Saran saya itu jangan dilakukan, masukkan dulu tema atau judul perkiraan. Nanti kalau di sana ternyata berubah, itu tidak masalah. Ini tidak boleh kosong, karena sekali lagi ya, kalau Anda lihat ya, Anda tidak tanda tangan di sini. Yang tanda tangan itu saya. Jadi saya tidak bisa menandatangani sesuatu kalau dia tidak ada keperluan atau misalnya tidak ada judulnya. Itu tidak boleh. Jadi pastikan ini di sini ada, atau kalau misalnya belum tahu, tanya perkiraannya itu, perkiraan kerjaannya itu seperti apa. Nanti kalau ternyata berubah, itu tidak masalah. Ini adalah pernyataan kesediaan membimbing kuliah kerja praktek. Nah, ini untuk nama dosen, kadang-kadang jabatan fungsionalnya itu sering Anda terlupa. Kalau misalnya tidak tahu, bisa dicek di simpek.ac.id, atau kalau nggak salah di FSD juga ada, misalnya kurang yakin, misalnya jabatan fungsionalnya itu apa. Atau langsung saja tanya sama dosennya. Tanya sama dosennya, apa, Bapak jabatan fungsionalnya itu apa? Oke, ini juga sama seperti tadi, ini adalah surat yang mana sebenarnya kan ditulis oleh dosen wali, begitu ya. Kemudian, maaf, ini sebenarnya ditulis oleh kita, oleh Anda semua, mahasiswa, kemudian yang mengetahui dosen wali. Nah, kadang-kadang dosen wali ini udah nggak sempat lagi dia baca semua. Jadi sama juga, pastikan bahwa judulnya ini ada, ini judulnya di sini. Kalau dulu ini di bold kan, jadi dosen wali juga langsung bisa lihat, oh oke, ini seperti ini. Kemudian adabnya juga sama, Anda dulu tanda tangan, baru berikan kepada dosen wali Anda. Oke, ini juga pernah ada, di sini tidak dimasukkan deskripsi ringkas rencana kerja. Jadi kalau di sini Nurul Izzati ini malah cuma buat 2 baris, tidak masalah, karena memang itu adalah kerjaannya. Tidak perlu misalnya sampai 1 paragraf, yang penting di sini ada isinya. Pernah juga ini ada yang tidak mengisi, maka kalau misalnya pembimbingnya langsung tanda tangan, itu urusan pembimbing, tapi kalau saya tidak akan memprosesnya dulu, pastikan ada deskripsi ringkasnya dulu, baru bisa diproses.
Kemudian yang terakhir transkrip. Ini yang paling sering mahasiswa lupakan, bahwa saya ini bukan dosen wali Anda semua, jadi saya tidak tahu dan saya tidak bisa mengecek di sistem. Kalau misalnya anak wali saya sendiri, saya bisa buka aplikasi kami yang perwalian, itu bisa saya lihat, misalnya IPK-nya itu yang terakhir berapa. Nah, kalau misalnya Anda itu bukan anak wali saya, jadi saya tidak tahu. Jadi pastikan transkrip akademik sementara ini juga selalu dilampirkan. Ya, kalau misalnya kalau saya lebih sukanya preferensinya adalah seperti ini. Jadi dia sekali saya bisa langsung lihat semua daripada Anda memisah satu-satu berkasnya. Tapi itu juga tergantung kepada perangkat Anda masing-masing. Kalau misalnya tidak bisa menggabungkan satu file PDF semua, oke, tidak masalah. Dan ada juga beberapa kasus belakangan ini yang hanya mengirimkan persetujuan KKP, sebentar ya. Oke, yang hanya memberikan persetujuan KKP dan pembimbing. Sekarang sudah tidak ada, tapi sepertinya awal-awal liburan itu masih banyak ya, hanya mengirimkan file ini saja begitu ya. Itu pertama itu tidak sopan bagi saya ya. Kenapa? Karena Anda hanya minta ini saja. Anda seperti, oh, Miss Dalila kan cuma tanda tangannya online, jadi Anda anggap enteng urusan sama saya. Nah, sekali Anda anggap enteng, sudah saya blacklist Anda, itu Anda akan susah ke depannya. Semua nanti akan saya lihat. Jadi sebaiknya melengkapi semua, ya. Kalau misalnya kurang 112, saya nggak masalah. Paling nanti saya bilang, oh coba lengkapi ini balik. Kalau misalnya ada yang udah pengalaman, setelah dilengkapi kan cepat gitu ya urusannya, tinggal saya tanda tangan. Tapi kalau misalnya yang ini aja cuma dikirimkan dan saya tidak balas, ya harap-harap maklum aja ya. Jadi coba kalau misalnya saya lama kali balas itu coba lihat. Saya kadang udah nggak sanggup lagi bilang karena udah beberapa kali bilang tapi sepertinya tidak diindahkan. Jadi apa namanya akhirnya tidak ditandatangan. Kemudian saran saya PDF semua karena tanda tangan kalau dengan saya lebih cepat di PDF. Kalau misalnya di Word itu agak susah. Nanti Word kamu versinya beda, misalnya kalian masih pakai Word berapa misalnya 2013 atau misalnya kadang-kadang Word di tempat fotokopi itu udah beda lagi. Sedangkan saya misalnya udah pakai Word berapa gitu. Jadi itu seringkali nanti lari-lari. Akhirnya sayang kan, kalian udah capek-capek buat, rusak waktu ketika ditandatangan. Misalnya lari-lari formatnya. Jadi kalau udah PDF kan ini udah rata semua ya, kalau dilihat. Ini kiri kanannya udah bagus semua, tidak ada lagi yang lari-lari, saya cuma tinggal masukin tanda tangan di sini. Ya, begitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya ya, kalau kita ikut berdasarkan buku panduan, oke, yang tadi saya jelaskan itu sampai poin 6. Jadi kalau misalnya ikut buku panduan, paling lambat 1 minggu setelah menyelesaikan KKP, mahasiswa harus melapor kepada pembimbing kalau misalnya ada perbaikan oleh pembimbing di prodi. Biasanya itu sangkutnya di sini agak lama. Kalau misalnya sangkutnya di sini agak lama, itu tidak masalah, saya bisa telepon, saya bisa tanya ke pembimbing Anda masing-masing, apa kira-kira masalahnya. Kalau memang ternyata pembimbingnya sibuk, nanti akan diberikan, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang mahasiswa ketemu pembimbing pun tidak lapor pembimbing pun tidak, karena ada poin penilaian dari pembimbing. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi penyelesaian laporan KKP nanti dibantu, kemudian biasanya pembimbing akan langsung memberikan nilai. Jadi nilai lembar penilaian itu Anda berikan kepada pembimbing prodi, dan nanti setelah diisi nilainya akan diberikan ke saya. Kalau saya tuh lebih sukanya lewat email, jadi ingatin aja pembimbing masing-masing bahwa untuk mengirimkan lewat email, karena apa, bisa mudah saya cari. Kalau di HP mau saya cari, saya lupa. Jadi kalau misalnya di email kan masih bisa kita search emailnya ya. Jadi setelah semua ini sudah selesai, mahasiswa baru menyerahkan laporan KKP yang sudah selesai dibuat kepada koordinator KKP, dan nanti akan ada seminar. Jadi laporannya, berkas kelengkapannya itu ada laporan, surat tanda selesai KKP, logbook, dan nilai dari pembimbing lapangan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil contoh punya Ari Maulana ini.
Oke. Jadi ini halaman depannya rancangan topologi jaringan menggunakan hot standby router protokol di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. Kemudian ada laporan kuliah kerja praktik dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. Terus ini ada logo Unsia, ada nama, NPM, kemudian Informatika, FNIPA, Universitas Syakuala, Darussalam, Banda Aceh. Dan ini bulan di mana Anda mengetik laporannya, ya, bukan melaksanakan KKP-nya, mengetik laporannya itu di bulan apa. Oke, ini ada lembar pengesahan. Ini standarnya, sepertinya nih semua udah tahu. Jadi kalau kita lihat ada daftar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada pendahuluan, profil organisasi dan manajemen, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan ada penutup. Jadi dia cuma ada 32 halaman, tidak begitu banyak ya. Jadi ini adalah isinya semua. Kemudian dia di bawah ada dia lampirkan logbooknya. Sebentar ya. Oke, jadi ini ada lampirannya. Jadi logbooknya itu atau kartu kendali KKP ini, jadi kemudian ada tanggal, jam kerja, jenis kegiatan, kemudian ada paraf dari pembimbing lapangannya. Jadi ini misalnya dilihat nih tanggal 5, 6, 7, jadi ini di setiap hari kerja masuk ini dibuat. Kira-kira apa kerjaannya pada hari itu. Kalau misalnya tidak ada kerja yang pas hari itu, maksudnya tidak ada kerjaan yang jelas, diisi saja juga dengan kira-kira seperti ini. Kalau contohnya, tanggal 15 bulan 7 nih, Saudara Ari Maulana dia mencari referensi dan bahan bacaan. Nah, ini boleh dimasukkan sebagai jenis kegiatan. Kemudian seperti ini ada libur Idul Adha dan lain-lain. Jadi dia menunjukkan apa kegiatan dia selama sebulan, kemudian akan ditandatangan, dan kalau saya tanda tangan saja sudah cukup, tidak mesti ada stempel, karena kadang-kadang stempel harus ke administrasi lagi. Jadi kalau misalnya tanda tangan pembimbingnya sudah ada, itu biasanya sudah cukup ya. Jadi ini ada dibuatnya kapan dia buatnya. Kemudian ini ada surat telah menyelesaikan KKP, ini dimasukkan juga di dalam di akhir bagian laporan Anda. Dan ini ada foto kegiatan, tidak perlu banyak, yang penting menunjukkan bahwa ada kegiatan. Dan yang terakhir ada nilai pelaksanaan KKP di lapangan. Jadi ini adalah nilai dari pembimbing lapangan Anda. Jadi cuma ada 1, 2, 3, ada 3 poin, dan nanti ada rata-rata. Nilai ini juga nanti akan dimasukkan ke dalam nilai akhir Anda. Jadi tetap saya ambil nilai ini juga ya. Itu contohnya. Kemudian kalau kita balik lagi ke buku tadi, oke, jadi lampirannya semua sudah ada di sini. Oke, ini contoh penilaian seminar KKP. Ini seperti ya, ini penilaian yang akan saya lakukan itu seperti ini, jadi bisa dilihat. Kemudian ini ada format halaman pengesahan laporan KKP, ini seperti yang tadi ya, seperti yang tadi ditunjukkan. Kemudian ada laporan kuliah kerja praktek. Jadi semua sudah ada di dalam buku panduan. Ini ada kartu kendali atau logbooknya. Ini semua surat menyuratnya itu sudah ada. Jadi alurnya itu biasanya ya, memang ini kalau alurnya secara formal itu seperti ini, tapi alurnya secara yang realistisnya adalah biasanya Anda itu akan cari dulu sendiri. Udah cari, kemudian udah ketemu dengan pegawai di instansi itu, atau misalnya di perusahaan itu udah setuju, baru nanti mengajukan permohonan pelaksanaan KKP. Biasanya sudah ada iya dulu, jadi bukan seperti tebar lamaran ya. Kalau tebar lamaran kan sana dulu, sini dulu, semua nggak ada. Biasanya semua orang ketika melakukan administrasi itu sudah tahu mau kerja di mana. Nggak apa. Ya, sini nak.
Oke, jadi biasanya udah tahu itu mau kerja di mana, baru nanti mengajukan administrasi. Administrasi kalau di jurusan itu biasanya tidak lama, 1 ke 2 hari sudah selesai. Yang lama itu mandeknya biasa di fakultas, karena banyak surat-surat lain yang harus fakultas keluarkan. Jadi itu yang harus di fakultas itu yang harus kita kawal selalu. Maksudnya kawal dalam artian kita tanya, oh udah selesai atau belum. Biasanya seperti itu ya. Dan yang terakhir nanti setelah udah bisa masuk KKP, itu nanti Anda langsung masuk selama 1 bulan. Setelah masuk 1 bulan, misalnya kalau misalnya di luar kota, KKP-nya bukan di Banda Aceh, seminggu setelah Anda selesai KKP itu bisa lapor ke prodi atau bisa lapor ke pembimbingnya, kasih tahu bahwa sudah selesai, dan kalau sudah ada draft laporan sebaiknya langsung diberikan. Karena kalau di waktu libur itu dosen kan tidak mengajar ya. Memang ada kerjaan lain tapi masih lebih bisa untuk dilihat dibandingkan kalau misalnya waktu semesternya mulai. Jadi kalau misalnya ada semesternya mulai itu biasanya sudah sangat sibuk karena baru mau ngajar dan yang lain, sudah ada banyak kerjaan lainnya. Jadi ada apa-apa bisa Anda rujuk langsung ke sini. Nah, ini sekalian bobot penilaiannya juga sudah ada. Biasanya kalau misalnya di KKP itu ada 4 poin yang dinilai, ada materi objek KKP. Ini tidak masalah, jadi asalkan memang masih dalam bidang yang ada di dalam jurusan kita. Jadi ada jaringan, kemudian ada RPL, ada GIS, satu lagi data mining. Jadi selama masih dalam lingkup di dalam 4 research area itu akan bisa dinilai. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya ambilnya dari bidang teknik tidak ada ID-nya sama sekali, itu tidak bisa dinilai. Kemudian yang akan dinilai dari aspek penulisan, kemudian penyajiannya, dan juga penguasaan materi. Ketika presentasi juga itu yang Anda akan tunjukkan. Jadi misalnya pendahuluannya kasih tahu, dipaparkan sedikit, misalnya Anda kerjanya di Kominfo, KKP-nya di Kominfo, kasih latar belakang sedikit Kominfo itu seperti apa. Nah, kemudian baru apa yang Anda kerjakan, tujuan KKP-nya itu apa. Misalnya Kominfo minta bantu buat susun Trello misalnya, atau apalagi ya, minta dibuatkan rancangan atau Figma untuk websitenya. Nah, itu dikasih tahu apa yang akan dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya lagi Anda itu misalnya dengan kawan sekalian, misalnya ada bertiga atau berempat di dalam satu tempat yang sama, biasanya itu akan diseminarkan di hari yang sama. Nah, kalau misalnya seperti itu, misalnya berempat ini di LAN RI, di LAN yang di Batoh, Lembaga Administrasi Negara. Nah, itu orang pertama saja yang cerita tentang latar belakang Lembaga Administrasi Negara. Kedua, ketiga, keempat itu sudah tidak usah lagi. Jadi tidak usah lagi mengulang-ulang hal yang sama. Nah, kecuali misalnya beda-beda, itu baru dikasih tahu. Tapi biasanya ada tuh, satu tempat mintanya ada beberapa orang. Kalau nggak salah dulu ada diminta di RSPN, Rumah Sakit Prince Naif, itu pernah ada minta 3 orang, tapi tidak ada yang berminat. Biasanya kalau misalnya 3 orang seperti itu, kerjaannya juga mirip-mirip, tapi variabel yang dilakukan itu beda. Nah, itu biasanya akan lebih mudah karena ada kawan ya. Jadi enak misalnya mau buat laporannya. Laporannya paling bedanya dikit aja. Oke, ini juga sudah ada sampul dan format pengetikan, jadi tinggal dirujuk saja kembali ke sini. Kalau belum bisa akses Google Classroom saya, itu bisa dilihat di website FMIPA. Ini sudah ada panduannya. Harusnya masih sama ya. Oke, sepertinya itu saja. Jadi saya kembalikan lagi ke modul saya. Baik, terima kasih Miss. Mungkin udah jelas, sangat jelas atas pemaparan materinya. Sebelumnya Miss, ini kita udah buka sesi tanya jawab nggak Miss? Boleh. Sebentar ya. Boleh. Biasanya setengah jam lagi, boleh. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada kendala. Oh ya, ada nih, Habibi. Boleh rename dulu namanya. Ya, Habibi. Baik, dipersilakan kepada Habibi untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Miss, saya ingin bertanya. Maaf ya, nggak kedengaran suara kamu. Kecil kali, jauh kali suaranya. Oke, wait. Halo.
Ya, udah. Oke, Miss. Jadi saya ingin bertanya di sini terkait magang kampus Merdeka. Karena kan di sini kalau magang kampus Merdeka, KKP ini sebagai mata kuliah konversi, Miss. Sedangkan untuk berkas-berkasnya sendiri itu diatur sama kampus Merdeka dan juga oleh perusahaannya. Jadi ini apakah kami masih berlaku berkas-berkas yang udah dipaparkan tadi apa tidak ini, Miss ya? Masukin berkas dari kampus Merdekanya aja. Kampus Merdeka saja. Kan dia ada nanti ya, ada surat izin juga kalau nggak salah ya. Saya belum baca kali kampus Merdeka seperti apa. Jadi kalau misalnya masalah dikonversi itu nggak masalah, karena memang udah ada kesepakatan antara kampus Merdeka sama prodi kita. Jadi udah dikasih tahu poin-poin seperti apa saja yang akan dilengkapi dalam kampus Merdeka. Jadi ya udah masukin berkas yang itu aja. Nggak usah lagi ikut yang di sini. Oh, oke, baik, Miss. Untuk kalau misalnya kayak laporan harian sama seminar yang di akhir itu apakah masih Semua perlu sesuai dengan apa yang di dalam kampus Merdeka. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih banyak, Miss. Ya. Mungkin teman-teman yang lain, sebelumnya makasih Pak Bibi yang sudah bertanya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Tapi dari apa yang udah Miss jelasin emang jelas ini sudah paham semuanya. Berarti untuk tanda tangan Miss boleh secara online aja berarti Miss ya? Ya, kalau saya online boleh, tapi ya seperti tadi lengkap. Ya, kalau misalnya 1-2 kurang tidak masalah, tapi kalau Anda cuma kirim 1 lembar nggak bisa ditantangkan ya, karena tidak ada bukti bahwa Anda sudah melengkapi barang-barang yang lain yang harus dilengkapi. Gitu ya. Baik, Miss. Kita memang jelas sekali apa yang udah Miss jelasin. Teman-teman juga udah pada paham. Apa kita cukupkan aja sesi ini, Miss? Boleh, tidak masalah. Baik. Terima kasih kepada Miss yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan dari awal bagaimana kita persiapan KP, berkas hingga pembuatan laporan dan seminarnya. Mungkin hanya ini sesi kita dan akan berakhir pula sesi kita. Sebelumnya kita boleh screenshot dulu, Miss, sama-sama. Boleh, silakan. Boleh untuk teman-teman yang ada ya share ini mau bertanya, Miss, gimana? Boleh, silakan. Maaf ya teman-teman, udah mau tutup jadi ada yang bertanya lagi ternyata. Saya silakan kepada Yasir untuk bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Miss. Jadi kalau di perusahaan yang tidak bergerak di bidang teknologi, tapi tujuan kita ingin kayak membuat website atau membuat kayak sistem informasi di dalam perusahaan itu gimana, Miss? Boleh tuh, itu boleh. Itulah asalkan tujuan kita KKP, asalkan tujuan kita KKP itu sesuai dengan ruang lingkup kita. Jadi coba lihat di sini. Kembali lagi ya semua, ini Bible-nya ya. Jadi di sini semua Anda lihat. Saya juga akan merujuk ke sini untuk apa-apa nih ya. Model bentuk kegiatan KKP-nya, pemodelan dan pengolahan data, proses pengolahan produk. Ini biasanya untuk anak kimia atau anak farmasi, proses produksi, proses kerja, pengawasan mutu, sistem informasi dan komunikasi. Jadi tadi boleh ya masuk. Kemudian sistem rangkaian komponen. Oh ya. Manajemen pelayanan, konservasi kawasan, ini biasanya untuk anak biologi, manajemen organisasi, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang ditekuni sesuai dengan prodi atau jurusan asal. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu, misalnya Anda mau magang di Pertamina, tapi ada buat website, itu boleh, karena tujuan dari KKP-nya itu masih terpenuhi. Namun kalau misalnya Anda KKP di Pertamina, tapi disuruh masuk ke dalam tempat penyulingan minyak, itu sudah tidak masuk ke dalam tujuan dari jurusan informatika. Jurusan informatika nggak ngajar cara suling minyak,
cara apa itu nggak diajarin. Yang diajarin kayak mana buat sistem, bagaimana buat rangkaian jaringan, bagaimana misalnya, kalau misalnya remote sensing, mau remote sensing minyak itu ada di mana, itu boleh, karena masih ada remote sensingnya, yang mana itu masuk ke dalam GIS, gitu ya. Jadi pastikan dulu sebelum nanti mau KKP, misalnya Yasir misalnya mau KKP, kerjaan Yasir di situ apa? Itu yang paling penting. Dan ini sangat umum di dalam orang kita, hari ini bilang A, besok bilang B. Nah, itu yang harus dipastikan sekali. Jangan nanti waktu udah masuk, kita itu malah buat sesuatu yang bukan di dalam bidang kita. Begitu ya. Oke, baik, Miss. Terima Ya. kasih, Miss. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Yasin untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman boleh di on cam, mau ditunggu sebentar untuk kita ngambil sesi dokumentasinya ya.